Shalom saudara-saudari sekalian. Shalom, brothers and sisters. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Today we're going to contemplate from Exodus chapter 19 verses 1 until 6. Dan ayat ini diambil dari Losungen. And these verses are again taken from Losungen. Saya akan membaca 3 ayat pertama, lalu penerjemah akan membaca 3 ayat yang terakhir. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel." Verse 4, you yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. That was the Bible reading. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan kami pada hari ini. Father, bless our contemplation today. Tuhan memberkati baik hamba-Mu yang akan menafsirkan dan juga baik Saudara Ignaz maupun Saudara Thomas yang akan menerjemahkan. Pray for Pastor Billy who will be preaching as well as the translators. Dan berkati juga setiap daripada kami yang merenungkan supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bless each and every one of us who hears this so that we may also understand your will. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. And let us, and please make us the doers of your words. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Ya, ini judul yang kita berikan hari ini, Call to Covenant Holiness. Saya ambil dari salah satu komentari dari kitab Exodus. So the title of today is Call to Covenant Holiness, and that is taken from Exodus. Ya, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari sini itu. And lots of things we can learn from here. Ya, hanya 6 ayat, tapi ini boleh dikatakan semacam summary ya daripada covenant Israel dengan Yahweh. Although it is only 6 verses, it is a summary of Israel's covenant with God. Di dalam ayat pertama di situ dikatakan ini adalah bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. And on the first verse it is said, it is on the third new moon after the people of Israel had gone out of Egypt. Ya, ini satu bagian yang sederhana, tapi nanti ditekankan lagi ya waktu kita membaca di dalam ayat yang berikutnya gitu, yaitu bahwa pembebasan dari Mesir ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. It is a simple action, but it will be further emphasized in the following verses that states that it is only through the grace of God that they are able to go out. Israel sebagai umat pilihan Allah bukan membebaskan diri mereka sendiri, tapi dibebaskan oleh Allah. Israel, as God's chosen people, did not make themselves free or did not free themselves, but God freed them. Kalau di sini kita membaca di dalam ayat yang ketiga, di situ Musa naik menghadap Allah. And on the third verse it says, while Moses went up to God. Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. The Lord called to him out of the mountain, saying. Ya, ini ada certain paralelisme sinonim ya, atau synonymous parallelism sebagaimana sering dipakai di dalam Hebrew poetry ya. And you see here there is a synonymous parallelism which is often used in Hebrew poetry. Nah, biasanya waktu ini dipergunakan ya paralelisme seperti ini ya untuk penekanan gitu. And when this sort of parallelism is used as an emphasis, Saudara membaca di sini Musa naik menghadap Allah. You see here Moses went up to God. Tuhan berseru dari gunung itu kepada Musa.
And then the Lord called to him out of the mountain. Ya, saudara melihat di sini perkataan dua kalimat ini sebetulnya merupakan penekanan gitu ya. Musa naik menghadap Allah di gunung itu. Lalu Tuhan dari gunung itu berseru kepada Musa. You see here, these two statements are an emphasis. So first, Moses went up to God, and then the Lord out of the mountain called to him. Terus kemudian kita membaca, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, another. Saudara membaca di sini juga sinonimus paralelism ya. And then what God said is another synonymous parallelism. God said, thus you shall say to the house of Jacob and tell the people of Israel. Ya, kau katakan itu sama dengan kau beritakan ya. Lalu terus kemudian ya keturunan Yakub itu sama dengan orang Israel. And so, thus you shall say is the same as you shall bring the news, and the house of Jacob is Israel. Jadi ini satu pengulangan ya, again model paralelism yang mau menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang mau dikatakan ini. And this parallelism tells us that there is something important for us to know here. Tadi kita mengatakan bahwa sebetulnya bagian ini ya boleh dikatakan ini summarize covenant antara Allah dan Israel. We said before that these 6 verses are a summary between the covenant of God, between the covenant of Israel to God. Parties dari covenant ini jelas disebut di sini ya, ada aku di dalam hal ini Yahweh, dan ada kamu di dalam hal ini yaitu Israel atau orang Israel. And the contents of this covenant, there is me, which is Yahweh, and there is you, which are the people of Israel. Ya, jadi ada 2 parties ya di sini. So there are 2 parties involved. Yaitu Tuhan dan Israel. And that is God and Israel. Nah, ini juga diceritakan bagaimana covenant ini dimulai. And this also tells us how this covenant began. Bagaimana orang Israel ini dipersekutukan ya di dalam perjanjian dengan Allah. How these Israelites were made to be in a fellowship through God's covenant. Nah, saudara membaca di dalam ayat yang keempat ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. And verse 4, you yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Ya, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, ya ini sebetulnya tidak lain tidak bukan sebetulnya menceritakan peristiwa keluaran pembebasan itu sendiri ya. So the statement how I bore you on eagles' wings, it tells us about the action God did to make the Israelites free out of Egypt, from Egypt. Sementara kalimat dan membawa kamu kepadaku, ya ini berarti Yahweh lah, Tuhan lah yang memasukkan, yang membawa Israel untuk masuk ke dalam ikatan perjanjian dengan dirinya sendiri, maksudnya dengan Tuhan sendiri. And brought you to myself, it means that it is only God, it is only Yahweh who took the Israelites to a covenant between them and God himself. So kita melihat di sini konsep yang sederhana ya. Allah itu adalah Allah yang mengundang, kita adalah umat yang diundang. And this is a very simple concept. We know that God is a God that invites, and we are invited. Bukan kita yang mau terikat dengan Allah, tapi Allah yang rela mengikatkan dirinya dengan kita di dalam covenant itu. It is not us who want to get involved with God, but God himself is willing to be involved with us. Sebagai manusia yang berdosa, kita nggak ada kekuatan ya, kita nggak ada ketertarikan, kita nggak ada desire untuk mengikatkan diri pada Allah, pada Tuhan. And as human beings, as sinners, we have no longing, we have no interest
to involve ourselves with God. Ya, kecuali Allah sendiri yang mengundang kita, nggak ada kemungkinan saya untuk adanya covenant atau ikatan perjanjian ini. Unless God Himself invites us, there will be no covenant. There will be no possibility that we are inside this covenant. Ya, padahal Allah itu adalah Allah yang satu-satunya. Ya, Yahweh itu adalah Allah yang satu-satunya, tidak ada yang lain. And we know that Yahweh is the only one and true God. Sudah membaca dari kalimat misalnya di dalam ayat yang kelima dikatakan di sini ya, akulah yang empunya seluruh bumi. And in verse 5 it is said, for all the earth is mine. Ya, ini berarti Yahweh itu bukan Allah teritorial ya, saya bukan, tapi Allah yang empunya seluruh bumi. It means that Yahweh is not a territorial God, but Yahweh is a God that has all of the earth. So kita tahu ini iman monoteis seperti ini ya, bukan merupakan sesuatu yang just simply automatically taken for granted gitu, tapi sesuatu yang perlu dinyatakan, diajarkan kepada Israel. This monotheistic faith is not something to be taken for granted, but it is something that the Israelites need to learn. Ya, ini kan di kitab Keluaran ya, saudara membaca di dalam cerita sampai kepada itu zaman raja-raja ya. Di situ Elia masih bergumul bagaimana membawa Israel itu kembali kepada iman monoteistik ini. And you see here, this starts from Exodus, and up until the book of Kings, Elijah still contemplated, still struggled how to bring the Israelites to this monotheistic faith. Ini berarti ya Israel ini sudah terbiasa ya di dalam kehidupan mereka di Mesir, di dalam penjajahan mereka sudah terbiasa dengan worldview polytheism. This means that the Israelites have become accustomed in their days in the Egypt to adopt polytheism. Tetapi sama ya, seperti waktu Israel diundang untuk masuk ke dalam ikatan perjanjian dengan Allah. But again, when the Israelites were invited by God to come into this covenant, ya mereka ini di dalam hal ini mereka itu mesti sadar bahwa terikat perjanjian dengan Yahweh, dengan Allah, itu berarti hanya menyembah Dia saja. They need to realize that when they are involved in a covenant with God, with Yahweh, then the only God they need to worship is Yahweh. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Just like in our lives as well. Kalau kita mengerti kita ini diundang untuk masuk ke dalam covenant with God, berarti Tuhan itu mau kita hanya beribadah kepada Dia. If we are invited by God to go into a covenant with Him, then we are only allowed to worship Him. Kita mesti mengusir seluruh berhala di dalam kehidupan kita. Itu baru kita mengerti apa artinya covenant. We need to shove away, we need to erase any form of idolatry. Then only we can know what worship means. Bukan, what covenant is. Okay. Yeah. What covenant is. Ya, dan worship tentu saja juga nggak salah sih ya. Worship juga berarti mengusir semua berhala, betul juga. So kita teruskan ya. Makanya di dalam hal ini saya covenant memang betul sehingga bisa dipisahkan dari holiness. Ya. Ini adalah call to covenant holiness. So in this sense, covenant cannot be separated from holiness, and therefore the title of today is covenant, call to covenant holiness. Ya, mengapa saya holiness? Why holiness? Ya, karena holiness itu artinya adalah being fully consecrated, fully dedicated, ya, dipisahkan sepenuhnya untuk hanya beribadah kepada satu Allah saja, yaitu Yahweh, yaitu Tuhan. And this holiness means that you are fully consecrated, you are fully separated, that you may only worship the one true God. Tapi perhatikan saya di sini iman monoteis ini bukan berarti terus menjadi eksklusif gitu ya. But this monotheistic faith, it doesn't mean that it makes us exclusive. Nah, saudara, kalau saudara kadang-kadang ini ya membaca di dalam berita-berita ini tipikal secular worldview ya akan mengatakan seperti ini.
And when you hear the news, there are lots of secular worldviews that say like this. Yaitu bahwa ini perang terjadi, ya konflik terjadi, itu penyebabnya salah satunya adalah karena agama monoteistik. That conflict happens, that war happens because of this monotheistic faith. Ya, saudara kira-kira bisa menebak ya logikanya kemana gitu. You can already guess where the logic is there. Ya, biasanya orang yang mempunyai iman monoteistik pasti menganggap semua yang lain itu berdosa, apa itu kafir, infidels, unfaithful dan sebagainya begitu kan. Ya, makanya terus kemudian terjadi war. Karena apa ya? Karena jadi eksklusif dan nggak bisa toleransi kepada yang tidak percaya kepada Tuhan yang dia percaya. And this monotheistic faith, they imply it as these people are exclusive, and they acknowledge people from other religions who have different gods as infidels, as evil people. Ya, tetapi kalau saudara membaca ya di dalam Judeo-Christian tradition, sebetulnya pengajarannya bukan itu, saya jelas sekali, bukan untuk dihayati ke sana. And when you read from the Judeo-Christian teachings, it is not pointed towards what we just discussed, actually. Betul saya bahwa Israel diajar monotheistic faith, itu betul. It is true that the Israelites were taught monotheistic faith. Tapi kemudian bukan untuk mengkafir-kafirkan ini ya orang yang terus kemudian tidak menyembah Allah yang sama, terus kemudian merasa benar sendiri, dan seterusnya. Ya, bukan di dalam penghayatan itu, saya bukan. But it is not to mock people of different religions, and it is not to make them exclusive or self-righteous. Tetapi seperti saudara baca di sini ya, kan ada perkataan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. But here it is said, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Apa artinya saya kerajaan imam? What does it mean, a kingdom of priests? Berarti orang Israel ini saya di dalam covenant dengan Allah itu mereka ini terlibat, involved sebagai mediator. It means that the Israelites in their covenant with God, where they are involved, they are mediators. So, istilah imam itu sebetulnya kan yang mediasi antara Allah dan manusia yang lain. And the definition of priest is someone who mediates between God and other people. Jadi artinya apa saya waktu di sini Israel dikatakan adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus? And what does it mean when God said that Israel shall be to me a kingdom of priests and a holy nation? Nah, ini berarti umat pilihan Allah itu seharusnya represent Allah yang mereka percayai ya di hadapan seluruh dunia. It means that they should represent the God that they believe in front of the world. Dan juga di dalam arah yang sebaliknya, yaitu membawa dunia ini ya kepada Allah yang sejati. And also to bring this world to the one true God. Nah, saudara melihat ya di sini sekali lagi ya fungsi mediasi ini. Jadi bukan untuk dihayati secara eksklusif. And the function of mediation is not to be understood in an exclusive manner. Saudara dan saya, kita yang diikatkan oleh Allah sendiri dalam perjanjian dengannya, kita juga memiliki fungsi mediasi ini. But you and I, who are connected, who are involved in God's covenant, we have this function as a mediator. Saudara diberkati bukan untuk menikmati berkat Tuhan itu secara sendiri, tapi bagaimana dengan berkat yang kita terima ini ya, kita menjadi representatif Allah ya di tengah-tengah dunia ini. You receive blessing from God, but you are not to enjoy that blessing exclusively by yourself. But with that blessing, you should be able to also have other people enjoy that. Dan narasi ini jelas sekali sudah di dalam cerita panggilan Abraham ya, bapa leluhur Israel. And this is very clear in the story of Abraham, the father of Israel.
ya di dalam cerita panggilan Abraham ya, calling of Abram. Kita membaca di dalam Genesis 12, di dalam Kejadian pasal 12. Kita membaca pasal 12, kita membaca ayat yang pertama sampai ketiga. We're going to read from Genesis 12, verse 1 until 3. Saya baca, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the time, all the families of the earth shall be blessed. Perhatikan saya, ayat 2 terakhir ya, kita mengulangi lagi ya, dan engkau akan menjadi berkat. And we are going to repeat again the second verse, so that you will be a blessing. Ya, sudah jelaskan ya di sini ya. Abraham itu diberkati oleh Tuhan supaya dia menjadi berkat. So once again, Abraham was blessed by God so that he could be a blessing. Ayat 3 juga ditekankan sekali lagi, yaitu bahwa olehmu, maksudnya oleh Abraham, oleh Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And in verse 3, it is further emphasized, and in you, in Abraham, all the families of the earth shall be blessed. Jelas ya, soalnya konsep mediasi di sini kan ya, sangat jelas. Ini konsep mediasi. And the concept of mediation is very clearly explained here. Kita dipanggil untuk menghidupi narasi Israel ini, narasi kehidupan Abram di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan gereja. We are called to have this narration in our daily lives, just like here in Abraham's calling. Di dalam hal apa, saudara, kita merepresentasikan Tuhan atau merepresentasikan Allah di sini? In what way do you represent God here? Ya, kebenaran ya, the truth of God, kebenaran Allah. His truth, the truth of God. Keadilan Allah. The righteousness of God. Perkenanan ya, perkenanan Allah. The God's will favor. of God, God's favor. Ya, God's favor. Lalu juga termasuk ya tema kita hari ini, kekudusan Allah. And also our theme today, the holiness of God. Jadi Israel ini adalah bangsa yang kudus ya, kembali kepada ayat yang tadi kita baca di dalam Exodus pasal yang ke-19, setelah dikatakan di sini kerajaan imam, kan disebut bangsa yang kudus ya di dalam ayat yang ke-6 itu. And Israel is a holy nation, just like what we have just read in Exodus. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Maksudnya apa, saya Israel sebagai bangsa yang kudus? What does it mean, Israel as a holy nation? Maksudnya Israel ini adalah umat yang dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Means they are the people who have been separated from all other nations. Lalu Tuhan menjadikan mereka ini menjadi satu model, satu example untuk ya orang-orang dari bangsa lain. And God has set them as an example for other nations. Lalu biarlah bangsa-bangsa lain, orang-orang yang lain itu boleh melihat iman atau kepercayaan Israel yang kudus itu. So that other nations may know the holiness of God through them. Kepercayaan ya, beliefs mereka yang kudus. Their holy beliefs to God. Termasuk juga biarlah bangsa-bangsa lain itu menyaksikan ya tindakan-tindakan umat Allah ini yang juga kudus, yang berbeda. That they may also bear witness to the actions of God's nation that is holy.
Sehingga saya ini boleh menimbulkan satu dorongan bagi bangsa-bangsa ini untuk ingin dia mengenal ini Israel ini berbeda dari semua yang lain ya. Ini siapa sih Allah mereka ini sebetulnya siapa seperti apa? So that other nations may have the longing to think they are different from any other nations. Who do they believe in? What do they believe in? Nah inilah saya panggilan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan. And this is the calling of people who claim to have this faith as well. Sebetulnya Tuhan tuh mempertaruhkan namanya ya, kekudusan namanya itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Actually, God endangers His name when putting us on the line here. He's putting His name on the line here when He blesses us, when we are called to do that. Ya, kalau kita gagal menyaksikan ini ya kekudusan hidup itu, maka yang at stake ini sebetulnya adalah nama Allah yang kudus itu. Because if we fail to do so, then God's name is at stake. Tetapi sebaliknya, waktu kita menghidupi narasi-narasi kekudusan, narasi-narasi covenant, narasi perjanjian. Nah, ini bisa menyaksikan kekudusan Allah itu seperti apa. But when we embody this narration, this covenant, then we're able to bear witness correctly. Nah, hopefully, melalui kesaksian itu orang kemudian jadi bertanya, ingin mengenal Allah yang kita percaya. And hopefully, through our witnesses, other people are able to have this longing to know what God we believe in. Karena apa? Ya, karena di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas orang percaya, itu ada yang berbeda yang tidak ada di dalam dunia. Why? Because in a community of believers, there is something different that is not present in other societies in the world. Jadi melalui kesaksian kita, ya termasuk juga kesaksian verbal, kita ini proclaiming, kita ini memberitakan ya kebenaran yang dari Allah. Because when we witness, be also verbally, we are testifying God's truth. Kita sendiri diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. We ourselves are invited by God to come into His covenant. Kita sendiri seharusnya juga mengundang orang-orang yang di dunia ini juga untuk percaya kepada Allah yang kita percaya. Therefore, we should also invite people in this world to believe in the God that we believe in. Allah kita itu adalah Allah yang invites, maka kita umat yang ditebus juga harusnya menjadi umat yang invite juga. God is an inviting God, and therefore we as people who have been saved should also invite other people. Tadi kita mengatakan mereka bertanya, siapa Tuhan yang kita percaya? Lalu kita mengundang mereka. When they ask, who is the God that you believe in, then we invite them. Kita mengundang mereka untuk percaya, untuk menerima Allah yang juga kita percaya ya di dalam iman. We invite them to believe in the God that we believe in faith. Maka dalam hal ini gereja itu adalah gereja karena dia itu adalah komunitas yang proclaim ya, yang memberitakan ya kekudusan Allah, kebenaran Allah. The church is a church because it is a society that proclaims the truth of God and the righteousness of God. Yang berikutnya, di dalam hal apa? Ya, ini sekali lagi Israel adalah mediator. Israel ini adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. And we already talked about that how Israel is a holy nation and a nation of priests. Kalau kita memberikan penekanan pada imam, ya sekali lagi kita tahu salah satu fungsi daripada imam itu adalah berdoa syafaat. And when we emphasize the function of priests, it is an example to that is intercession prayer. Jadi sekali lagi kalau kita menghayati dalam kehidupan kita sebagai gereja itu adalah gereja karena dia itu interceding ya, karena gereja ini pray untuk the rest of the world. Again, a church is a church when in our daily lives, in our churches, when a church intercedes and prays for the whole world.
Gereja itu bukan lagi gereja waktu dia tidak lagi mendoakan dunia. A church is not a church anymore when they stop praying about the world. Kita bukan berdoa hanya untuk kepentingan keperluan kita ya, apalagi hanya kita pribadi kita dan keluarga kita. Bukan nggak ada tempat, tentu ada tempatnya ya. Tapi lebih daripada itu, lebih luas daripada itu, karena kita percaya ini visi kerajaan Allah, maka kita juga berdoa bagi dunia. We should not only pray about our own personal needs or the personal needs of the Christians, but because we know that this is also the vision of the kingdom of God, we should also pray for the world. Khususnya di dalam saat-saat seperti sekarang ya, bukan cuma sekarang sih ya. Ya, dunia itu nggak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Dunia nggak mampu berdoa untuk dirinya sendiri. Because in this state, the world is not capable of to pray for themselves. Dunia ini membutuhkan orang-orang percaya seperti saudara dan saya untuk mendoakan mereka. This world needs believers like you and I so that we can pray for them. Ya, di dalam saat pandemi, saya nggak tahu di Eropa sekarang situasi seperti apa ya, masih nggak terlalu stabil juga mungkin ya. Maksudnya kita nggak bisa bilang bahwa pandemi sudah berakhir kan, belum kan memang. And also the situation is in Europe. I do not know the details, but for sure that we cannot say that the pandemic has already ended there as well. Di dalam saat seperti sekarang, kita harus lebih bertekun ya untuk mendoakan agar Tuhan memakai saat seperti ini untuk menarik orang kembali kepadanya. Because in this situation, God should use. We should be moved to be used by God to pray for people in this situation. Mari kita terus bertekun di dalam mendoakan kebangunan rohani ya untuk gereja-gereja di Eropa, entah itu di Swedia atau di Swiss atau di Jerman. Let us have the diligence to pray for the spiritual awakening of people in Europe. Orang yang tertidur, nggak menyadari bahwa mereka itu sedang tertidur, ya, nggak menyadari. People who are asleep, they do not realize that they are sleeping. Ya, mereka perlu didoakan oleh yang lain sehingga Tuhan itu membangunkan mereka. They need to be prayed by other people so that God may wake them up. Ya, hopefully kita sendiri bukan tertidur, sama-sama tertidur. Kalau sama-sama tertidur ya, terus kemudian siapa yang mendoakan? And hopefully we ourselves are not sleeping, because if we are sleeping, who will then pray for other people? Selain intercession, imam itu juga seperti kita tahu berkaitan dengan offering sacrifice, ya, offering acceptable sacrifice. Aside from intercession, a priest's role is also known to bring sacrifices. Nah, so waktu kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mendedikasikannya ya, menguduskan diri kita hanya bagi Tuhan. When we offer our lives, when we present our lives, when we make our lives holy to God. Nah, disitulah kita ini merelakan diri kita untuk menjadi mediator-mediator seperti Kristus ya, mediator-mediator kecil seperti Kristus sang mediator bagi dunia ini. There we put ourselves as mediators, as tiny mediators, just like Christ, the main mediator in this world. Nah, dunia ini bukanlah dunia yang mempersembahkan dirinya bagi Allah kan. Of course, we know that this world is not a world that presents themselves to God. Ya, jangan katakan tentang sacrifice offering, bersyukur pun juga tidak. Do not talk about sacrifice or offering. They do not even have this gratitude. Jadi sekali lagi umat kepunyaan Allah ya, umat perjanjian itu dibedakan karena apa Karena mereka ini berkorban karena mereka ini offering acceptable sacrifice, living sacrifice to God. God's people inside the covenant is different from other people. Why? Because they sacrifice themselves. Nah, di situ kita juga menjadi mediasi di sini ya. Menjadi mediasi antara Allah dan manusia sehingga ya boleh dikatakan kita ini seperti kayak memperkecil ya distance ya distance antara Allah dan humankind dan umat manusia. And there our role as a mediator between God and
and humans is to lessen the gap between them. Saudara mengingat ya cerita waktu Tuhan berhadapan dengan Abram dan mengatakan dia akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara tahu kan cerita ini ya? Just remember the story when God told Abraham to eradicate Sodom and Gomorrah. Ya di situ ada tawar-menawar yang menarik kan, seperti saudara tahu. There was an interesting form of negotiation there. Lalu terus kemudian apa di situ yang yang membuat pada akhirnya terus kemudian tetap akan dilenyapkan ya Sodom dan Gomora. And what made it in the end? What made God still eradicate Sodom and Gomorrah? Atau apa lebih tepatnya yang bisa menahan ya sehingga Sodom dan Gomora ini ya tidak perlu dibinasakan gitu. Or what could prevent Sodom and Gomorrah's eradication? Yaitu adanya orang-orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Allah kan. Adanya orang-orang yang hidup benar, adanya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. And that is the people who are worshiping God, who are living righteous, who are living holy, who present themselves to God. Dan saudara tahu di dalam cerita tawar-menawar itu sampai akhirnya Abram ya give up juga. Karena apa ya? Karena terlalu sedikit ya orang yang benar yang seperti itu, yang beribadah kepada Allah, yang mempersembahkan hidupnya sebagai living sacrifice bagi Allah, terlalu sedikit sehingga ya pada akhirnya memang kota ini layak dibinasakan. And at the end, even Abraham gave up because there were so few that were living righteously, that were willing to present their lives as a living sacrifice to God. Jadi sudah mengerti ya, itu ada kehadiran orang-orang yang offering themselves as living sacrifice to God. Ini menahan murka Allah sebetulnya. Jadi kita melihat di sini ya, ini sangat berkaitan dengan fungsi imam. So this has a is closely tied with the function of a priest, where the presence of people who are willing to be living sacrifices, to present their lives as living sacrifices to God, it withholds God's wrath. Kota yang nggak ada lagi orang beribadah kepada Tuhan, kota yang highly secular, yang orang nggak tertarik lagi kepada Tuhan, itu terlalu sedikit jumlahnya seperti Sodom dan Gomora, ya Tuhan akan menghabiskan kota seperti itu. A town where there are few righteous people who have few people who want to be living sacrifices, they will be eradicated by God. Maka sekali lagi, kehadiran orang-orang Kristen itu penting. Ini bukan itu dihayati secara GR ya, tapi ini adalah narasi Alkitab memang mengajarkan seperti ini. And therefore, the presence of Christians in a society is important. It's not narcissistic, but it's what the Bible tells us. Ya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau bisa lebih banyak lagi orang yang mempersembahkan dirinya itu bagi Tuhan, bagi Allah sepenuhnya. How wonderful would it be when there are more people who wholeheartedly present their lives as living sacrifices to God. Ya, orang-orang yang berdoa bagi kesejahteraan, bagi shalom ya. Bagi shalom untuk kota di mana mereka tinggal. Kita pernah mengkhotbahkan ini ya, saudara masih ingat? People who diligently pray for the shalom, for the peace of the town, of the place where they are residing in. Sekali lagi, kita bukan hidup ini untuk menikmati berkat Tuhan sendiri, kita konsum sendiri, bukan. Tapi jangan lupa ya, panggilan imam mediasi ini jangan lupa. We are not called to enjoy the blessing that we have received from God alone or exclusively, but we are called to have this the function as a mediator. Dan tentu saja, ini apa cerita Abraham sebagai mediasi, ya imam, ya yang menjadi berkat bagi bangsa lain. Ini sebetulnya kulminasinya, yaitu fulfillment-nya, tentu ada di dalam narasi kehidupan Yesus Kristus. The culmination of Abraham's calling to become a mediator in his function as a priest is fulfilled in Jesus Christ.
Kita tahu di dalam kehidupan Yesus Kristus datang ke dalam dunia juga menjadi mediator, sang mediator. We knew that Jesus Christ came to the world as a mediator. Dia bukan hidup untuk dirinya sendiri, menikmati perkenanan Allah Bapanya bagi dirinya sendiri. Tidak. He did not live for himself, nor did he live only to enjoy God's favor. Tetapi perkenanan Allah itu dia salurkan ya kepada dunia yang dikasihi oleh Allah ini, yang baginya Allah itu mengutus anaknya, itu Yesus Kristus. But Jesus channeled God's favor to other people, to the world where God has sent him to. Sudah, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita akan menghidupi narasi yang sama seperti kehidupan Kristus. And if we truly believe in Jesus Christ, then we will embody the same narration as Jesus Christ. Mungkin poin terakhir saya sekali lagi ya, bagaimana Israel menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Last point, how did the Israelites become a kingdom of priests and a holy nation? Allah atau Tuhan ya, yang dipercaya oleh Israel itu adalah Allah yang berjanji. The God that the Israelites believes in is a covenantal God. Bukan, maksudnya God who promises ya, maksudnya okay. Ya bisa juga sih Allah yang berjanji, covenantal God bisa juga. Tapi maksud saya ini ya Pak, Allah yang berjanji dalam pengertian God who promises gitu ya. Yeah. So, yuk kamu mau ngulang lagi dari bahasa Inggris? Okay, so the God that the Israelites believes in is a God that promises. Percaya kepada Allah yang berfirman. They believe a God that preaches the word. Yang berfirman itu yang apa ya? Speaks the word. Speaks the word. Allah yang berjanji dan Allah yang berfirman ini berarti adalah Allah yang kita itu harus pegang janjinya ya, keep, believe His promises, dan Allah yang kita mesti dengar ya firman-Nya. A God that makes promises and speaks the word. It means that we as people who believe in God need to keep his promises and also listen to him. Sekali lagi ya, ini Israelnya adalah bangsa yang special, bangsa yang kudus, yang berbeda, karena ini adalah umat yang memegang, yang percaya janji Allah. And Israel is a special nation because they are a nation that holds God's covenant. Kita orang percaya ya, kita yang juga adalah Israel rohani dalam hal ini ya. Kita ini juga seharusnya berpegang dan percaya kepada janji-janji Allah. And we as believers, as Israelites spiritually, we should also keep and hold God's promises. Seperti Israel, kita juga seharusnya menjadi pendengar dan pelaku firman. As the Israelites, we should also hear and do God's word. Kita tahu saya dari Israel itu kita mengenal firman Allah yang akhirnya terus kemudian ditulis oleh para nabi ya, akhirnya ya yang dikenal dengan kitab suci itu. And we have this. We know that all of the things written during that time from the Israelites were collected into what we know now as the Holy Bible. Ya, dan ya kita orang Kristen, kita percaya bukan hanya perjanjian lama, maksudnya Torah, Mazmur, dan kitab para nabi, tapi kita juga ada perjanjian baru ya, ini our Holy Scriptures. And as Christians, we do not only believe in the Old Testament of the Torah, but we also have the New Testament as well. Ya, apa sih saya di dalamnya itu ya? Scriptures ini konten apa sih sebetulnya di dalamnya? And what does the scripture contain? Kita ini kan adalah umat yang khusus karena kita percaya kita memiliki Holy Scripture. So, konten apa di dalamnya? We are a special nation because we have the Holy Scriptures, but what does it contain? Ya, sekali lagi saya,
janji-janji Allah dan perintah-perintahnya. Again, God's covenants and his commandments as well. God's promises maksud saya ya. Maksud. Ya, itu apa? Janji-janji Allah dan perintah-perintahnya. God's promises and his commandments. Ya, kita adalah umat yang berbeda, umat yang kudus seperti Israel, bangsa yang kudus. Karena kita ini adalah umat yang berpegang pada janji-janji dan perintah-perintah Allah sebagaimana berada di dalam kitab suci. And we are a nation different than any other nations because we keep and hold God's promises and also do them just like how it is stated in the Bible. Memang kita bukan ini seperti kayak ya orang ya apalagi kalau di Eropa ya kadang-kadang ada istilah seperti kayak biblisismus gitu ya. Biblisism seperti kayak seolah-olah orang Kristen fundamentalis itu seperti kayak menyembah kitab suci, bukannya harusnya menyembah Kristus. Kadang-kadang seperti kayak dibenturkan antara kitab suci dan Kristus gitu ya. Ini unfortunate sebetulnya ya. And there are terms and often here in Europe it is called biblicism. And it shows that people worship the Bible more than they worship God. Ya, tentu ini unfortunate concept ini seperti ini ya. Bukan itu tentu maksudnya gitu. And this is an unfortunate concept because this should not be the case. Kita justru sebaliknya, kita mau mengatakan bahwa kita mengenal Allah ini ya melalui kesaksian scriptures, karena Allah itu dinyatakan di Holy Scriptures ini gitu. But we want to say the opposite. We believe in God because there are his revelations in the Bible. Kita punya high view of scriptures. Mengapa? Karena di dalam scriptures inilah kita mendapatkan janji-janji dan perintah-perintah Allah. We have a high view of scriptures because in the scriptures we find the promises of God and his commandments. Karena di dalam scriptures inilah kita mendapatkan kekayaan rohani ini ya, spiritual treasures yang tidak terhingga ini. Because in these scriptures we are able to receive these spiritual treasures that are infinite. Kita mendapatkan Kristus juga in the scriptures juga melalui kesaksian Alkitab itu di dalam kitab suci. And we also find Christ in the scriptures through the witnesses throughout the Bible. Nah, ini adalah sekali lagi ya, keunikan umat yang percaya mengenal Allah. And this is the uniqueness of the people who believe in God. Sekali lagi ya, untuk summarize apa artinya kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Once again, to summarize the definition of the kingdom of priests and a holy nation. Yang pertama yaitu seperti Israel, kita ini diundang untuk menjadi example ya bagi bangsa-bangsa yang lain melalui tindakan-tindakan dan kepercayaan kita yang kudus. And firstly, we are invited, just like the Israelites, to invite other people to be a witness of the holiness of God. Yang berikutnya yaitu kita ini adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena ya sebagai umat yang percaya, sebagai gereja kita memberitakan, proclaim the truth of God. Kita proclaim kebenaran Allah. And secondly, as a church, as the nation of God, we proclaim the truth of God. Yang ketiga yaitu kita adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena kita berdoa syafaat bagi dunia. And thirdly, we are a kingdom of priests and a holy nation because we intercede in praying for the world. Dan terakhir, kita ini adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus karena kita percaya kitab suci yang di dalamnya kita mendapatkan janji-janji dan perintah-perintah Allah. And lastly, we hold and we keep the promises of God. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pray that God may bless us all. Mari kita masuk di dalam doa, minta penerjemah untuk menutup di dalam doa. Let us pray. I will lead us in prayer. Father in heaven, we thank you for your words today. Thank you, Father, that you have invited us firstly
that we may be a part of this covenant. We are grateful, Father, that you've also blessed us. And Father, we pray that you may teach us, Father, to us personally. We pray that as mediators, as a kingdom of priests, and as a holy nation, that we may have the courage to channel those blessings to other people, that people may also receive those blessings, and they may have the longing to know you even more. And we pray as well that we be able to have love to mediate the people and you. Pray that we may diligently pray for them and not only pray for our needs. And we also pray that we may have this courage, Father. We may have the faith to keep and hold your promises, Father. Pray that you may use us that we may be able to become a mediator for this world. Leave us all into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.